Shalom, selamat malam Jemaat GKI Citralen dimanapun kita semua berada. Saudara, kita berjumpa lagi dalam PTM Online pada hari Kamis 11 Juni. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar dari tokoh. Namun sebelumnya saya akan mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian, Bagi Yesus Kuserahkan. Jemaat yang terkasih, saya akan mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Saat ini Bapa, kami akan kembali belajar tentang sabda kebenaran firman-Mu. Mampukanlah setiap kami Bapa agar benar-benar kami boleh mencerna, kami boleh belajar dari setiap hal yang akan kami dengar, setiap hal yang akan kami baca. Dan itu semua boleh menjadi bagian pergumulan hidup kami yang kami lakukan secara nyata. Kami juga memohon pertolongan yang datang dari Tuhan, agar setiap hal yang terucap, setiap hal yang terkatakan itu semua benar-benar oleh karena penyertaan Roh Kudus saja. Di dalam Kristus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari tokoh di dalam Alkitab. Dan untuk itu saya akan mengajak kita untuk membuka dari 1 Samuel pasal yang kedua, ayat 11 hingga 22. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Samuel 2 ayat 11 hingga 26. Kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkanah ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan, ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan,
Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga aku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu? Janganlah begitu anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu bahwa kamu menyebabkan umat telah melakukan pelanggaran. Jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seseorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya?" Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Saudara, demikianlah sabda Tuhan yang bersama kita dengar. Berbagilah setiap kita yang mampu melakukan dan merenungkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari tokoh. Biasanya kalau kita belajar dari tokoh itu kita belajar tentang keberhasilan seseorang. Tetapi hari ini kita akan melihat sebuah sudut pandang. Kita akan belajar dari kegagalan seseorang. Bahkan seseorang itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Seorang imam, yaitu Imam Eli. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat bacaan yang bersama-sama tadi kita baca, bahkan judul perikopnya adalah kejahatan anak-anak Eli. Saudara-saudara, paling tidak ada kebrutalan moral yang dilakukan oleh anak-anak Eli. Bahkan ayat yang ke-12 dikatakan begini, "Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan." Awal dari perikop ini sudah langsung memberikan kesimpulan bahwa anak-anak Eli adalah anak-anak yang dursila. Kemudian nanti akan dikontraskan dengan keberadaan Samuel yang juga dididik oleh Eli, meskipun bukan anaknya Imam Eli, tetapi Imam Eli berhasil mendidik Samuel yang bukan anak aslinya. Nah, kita akan lihat saudara, paling tidak ada 2 kebrutalan moral yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Yang pertama, jelas dikatakan mereka tidak mengindahkan Tuhan. Mereka mengabaikan peraturan imamat. Bahwa ayat yang ke-13, batas hak para imam terhadap bangsa itu, setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu. Jadi daging itu yang sebetulnya masih dimasak, masih dibakar, itu diambil. Belum jadi haknya. Apalagi, saudara, pada ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 dijelaskan lagi, bahkan sebelum lemaknya dibakar. Jadi kalau orang mempersembahkan korban persembahan, itu lemaknya harus habis dulu. Itu untuk Tuhan, baru sisanya bagiannya buat para imam. Tapi di situ begini, lemaknya belum dibakar, itu sudah diambil. Lalu anak-anak Imam Eli ini ngomong, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Mereka mengatasnamakan bapaknya untuk mengintimidasi orang yang sedang melakukan persembahan. Kalau tidak mau, mereka diancam dengan kekerasan. Nah, akhirnya mau nggak mau, saudara,
orang yang sedang mempersembahkan itu memberikan. Ini yang pertama, saudara, kejahatan moral yang pertama. Dan itu betul-betul melanggar hukum persembahan. Yang kedua, saudara, ayat 22. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu?" Yang kedua adalah, saudara, mereka melakukan sebuah perbuatan asusila kepada perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu pertemuan. Siapa perempuan-perempuan ini? Ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan muda yang bertugas untuk menjaga anak-anak. Anak-anak siapa? Anak-anak dari orang-orang yang datang ke kemah pertemuan. Nah, di situ banyak anak-anak yang kemudian harus dijaga, diperhatikan agar mereka tidak turut masuk ke dalam kemah pertemuan. Nah, dengan jabatan yang dipunyai, dengan posisi yang ada, anak-anak Imam Eli itu memanfaatkan keberadaan mereka, memanfaatkan situasi dan kondisi, dan melakukan perbuatan yang tidak terpuji itu. Dan akhirnya hal itu juga membuat orang lain berbuat dosa gara-gara mereka. Nah, paling tidak, saudara, ada dua kebrutalan moral yang dilakukan oleh anak-anak Imam Eli. Apa penyebabnya mereka seperti itu? Apakah Eli tidak mengajarkan mereka tentang kebaikan? Apakah Imam Eli tidak mengajarkan mereka tentang etika? Pasti mengajarkan. Mungkin pertama anak-anak ini diajarkan dengan begitu rupa, tetapi karena sudah mereka tidak mau mendengarkan bapaknya, mereka tidak mengindahkan bapaknya, mereka tidak lagi menghormati bapaknya, dan tetap melakukan hal-hal seperti itu, mungkin Eli kemudian menyerah dan tidak lagi mau mendidik anak-anaknya atau memberikan nasihat-nasihat dengan cara yang sangat disiplin mungkin. Apa buktinya, saudara? Kita baca ayat yang ke-29. "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel?" Berarti di sini jelas ini dikatakan oleh seorang abdi Allah yang datang kepada Eli untuk menyampaikan nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Jelas sekali dikatakan di situ ayat yang ke-29, ada kata-kata bahwa dikatakan Eli ternyata lebih menghormati anak-anaknya. Kata menghormati ini perlu kita garis bawahi dan perlu kita gali ulang. Kata menghormati di sini lebih pada bagaimana Imam Eli ini terlalu sayang pada anak-anaknya, sehingga ketika mereka melakukan kejahatan-kejahatan, dia, ya sudahlah begitu. Ya sudahlah, mereka daripada nanti anak-anakku marah, daripada nanti anak-anakku kecewa. Yang mereka lakukan kejahatan itu dibiarkan oleh Imam Eli. Nah, pembiaran terhadap kejahatan-kejahatan itulah yang tidak disukai oleh Tuhan. Bahkan kemudian dijelaskan, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku. Artinya, kemudian Imam Eli pun menikmati lemak yang harusnya menjadi bagian Tuhan, yang jadi porsinya Tuhan, kemudian juga dinikmati oleh Eli. Nah, artinya juga Imam Eli turut di dalam kedursilaan itu, saudara. Dan oleh karena itu, kalau kita merunut lebih jauh lagi, kita bisa tahu bagaimana anak-anak Eli itu mati, cara matinya. Kemudian kita juga tahu bagaimana mengenaskannya Eli ketika mendengar anak-anaknya mati, kemudian dia juga mati dengan batang lehernya patah. Sangat mengenaskan. Nah, jemaat yang terkasih, inilah perikop yang kita baca, inilah perikop yang akan kita pergumulkan. Kita akan belajar dari kegagalan seorang tokoh dalam mendidik anak-anaknya.
Seorang imam yang memiliki jabatan rohani, dia harusnya mengajarkan hal yang baik pada anak-anaknya. Mungkin dia mengajarkan hal yang baik, tapi karena anak-anaknya tidak mengindahkan, lalu sudah terbiasa dengan kejahatan itu, maka bapaknya pun juga akhirnya membiarkan kejahatan itu. Nah saudara, mungkin kita kadang juga seperti Eli, gagal melakukan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Gagal melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, wewenang yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam konteks itu saudara, saya ingin memberikan sebuah kesaksian. Saya pernah menjadi seseorang yang gagal dalam mengemban tanggung jawab saya yang telah diberikan Tuhan. Tetapi kemudian, bagaimana respon terhadap situasi itu yang penting, jemaat yang terkasih. Kita mungkin pernah gagal, kita mungkin pernah terpuruk. Tetapi bagaimana sekali lagi respon kita terhadap situasi itu menjadi penting. Jadi ketika kita ada dalam kegagalan, maka kita jangan terpuruk. Terimalah kegagalan itu, akuilah bahwa kita gagal. Tetapi kemudian kita harus mampu kemudian memetakan, kemudian menganalisis mengapa kita gagal, dan kemudian memperbaiki diri. Ketika kita gagal, saudara, maka kita harus mampu berdamai di dalam kegagalan itu. Setelah kita mampu berdamai dengan kegagalan itu, kita berdamai dengan diri sendiri, dan yang terpenting adalah kita memohon ampun pada Tuhan atas ketidakmampuan kita melakukan kehendak Tuhan, wewenang yang diberikan Tuhan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Nah, sebagai jemaat, sebagai orang percaya yang hidup di dunia ini, kita diberikan wewenang, kita diberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. Bahkan saudara-saudara, kita sebagai imam yang am dan rajani, maka kita sebagai orang percaya seharusnya, saya mengatakan seharusnya mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup. Alkitab yang tebal ini intinya adalah kasih. Maka salah satu hal yang dikehendaki Tuhan dalam hidup ini adalah kita melakukan kasih. Ketika kita mampu melakukan kasih, saudara-saudara, maka kita akan mampu berhikmat. Ketika kita memiliki hikmat yang datang dari Tuhan, maka seharusnya kita tidak akan gagal untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19 ini, saudara, apa yang Tuhan kehendaki kira-kira dalam masa pandemi ini bagi kita sebagai orang percaya? Tentu yang pertama, kita harus mampu memahami situasi dengan baik. Kita harus memahami betul apa yang terjadi. Kita harus memahami betul tentang virus corona ini seperti apa, agar pada nantinya kita tidak gagal dalam merespon situasi. Karena seringkali kita gagal merespon situasi karena kita tidak mau belajar situasi yang sedang terjadi. Imam Eli adalah seseorang yang sangat tahu apa yang harus dilakukannya sebagai seorang imam, dan anak-anaknya harusnya tahu apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak imam, dan mereka disebut sebagai bujang imam yang harus membantu ayahnya. Tetapi mereka tidak melakukannya, dan Eli mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang imam sekaligus sebagai seorang ayah untuk mendidik anak-anaknya. Disitulah letak kegagalannya, pengabaian. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, mari kita terus belajar untuk memahami kehendak Tuhan, kemudian kita cerna dengan begitu rupa agar kehendak Tuhan itu betul-betul terinternalisasi dalam diri kita, betul-betul masuk dalam diri dan hati kita, agar pada nantinya kita mampu melakukan kehendak Tuhan itu dengan benar. Agar apa? Agar kita tidak mengalami kegagalan dalam melakukan kehendak-Nya. Terlebih dalam situasi seperti ini, agar kita tidak gagal dalam merespon kondisi COVID-19 ini. Maka kiranya dengan hikmat Tuhan kita akan dimampukan
untuk terus melakukan kasih, terus melakukan hal yang baik meskipun mungkin kita sendiri sedang ada dalam keterpurukan, baik dalam ekonomi karena ada begitu banyak saudara-saudara kita yang harus di PHK, kehilangan pekerjaan, usahanya bangkrut, susah untuk mencari pendapatan dan sebagainya. Dalam kondisi yang seperti ini sangat sulit untuk bersyukur. Saya sangat memahami. Tetapi saudara-saudara, mari kita harus bangkit. Jangan menjadi orang-orang yang kemudian terpuruk, tetapi terus melihat dan mengindahkan Tuhan. Jangan seperti Imam Eli dan anak-anaknya yang tidak mengindahkan Tuhan sehingga mereka jatuh dalam kegagalan. Jika kita pernah gagal, mari kita bangkit. Mari kita terus bergerak maju bersama dengan Tuhan untuk menyatakan kasih dan damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur pada saat ini kami boleh belajar dari tokoh di dalam Alkitab, meskipun kami harus belajar dari sebuah kegagalan yang dilakukan oleh seseorang yang telah Kau berikan wewenang dan jabatan rohani, yaitu Imam Eli. Bapa, saat ini kami akan terus menjadi orang-orang yang mencari kehendak Tuhan, bergumul dengan firman Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang gagal untuk melakukan kehendak Tuhan, agar kami mampu menjadi orang-orang yang terus berhikmat dalam menanggapi situasi yang ada. Bapa, saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat GKI Citraland dimanapun saudara-saudara kami berada, kesehatan mereka, pekerjaan, usaha, Tuhan kiranya senantiasa menolong dan memberkati meskipun saat ini kami ada di dalam kondisi krisis kesehatan. Kami juga berdoa bagi teman-teman kami, saudara-saudara kami yang harus kehilangan pekerjaan, mereka yang harus diputus atau diakhiri kontraknya oleh perusahaan, di PHK sehingga tidak mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan penghasilan. Tuhan, tolong mereka semua untuk tetap melihat kepada Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menyatakan kebaikan dan hikmat bagi setiap kami yang mau terus memandang pada Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah setiap kami dimampukan untuk dapat merespon segala situasi ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, seluruh rakyat Indonesia, dan seluruh orang yang ada di bumi ini yang terpapar COVID-19 yang positif. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. PDP, ODP, Tuhan sertai mereka semua. Dan kiranya tingkat kesembuhan akan semakin meningkat. Dan saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk para medis yang terus berjuang, para relawan yang juga terus berjuang untuk mengatasi kondisi ini. Pemerintah beserta dengan aparat yang saat ini terus memperjuangkan kondisi agar lebih baik lagi. Dan kami sebagai masyarakat, berikan pada kami hikmat agar kami mampu untuk turut mendukung gerakan-gerakan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan lebih dari itu Bapa, jika pada nantinya kondisi new normal ini akan diberlakukan, Tuhan tolong kami sehingga kami sebagai jemaat dimampukan untuk menghadapi situasi baru itu dengan bijak. Majelis jemaat, gereja, dimanapun gereja berada juga dipimpin Tuhan untuk mempersiapkan segala aspek dari segala aspek agar ketika kami boleh kembali beribadah, kami tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang ada. Bapa, inilah doa kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga,
Syukur, terima kasih. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.